Okay. Hai Jeepers! Setiap orang yang bekerja tentu tidak ingin mendapatkan demosi atau turun jabatan dan berkurangnya tanggung jawab dari pekerjaannya. Namun jika terkena demosi, apakah lebih baik resign atau bertahan ya? Sebelum kamu membuat keputusan, ada baiknya kamu mempertimbangkan beberapa hal dari kedua opsi yang akan Mimin kasih tahu nih. Tapi sebelum Mimin kasih tahu, pencet dulu dong tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa like-nya juga ya, agar Mimin makin semangat untuk menyajikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Oke? Pertimbangan resign setelah demosi. Jika kamu lebih memilih untuk resign atau mencari pekerjaan lain dibandingkan bertahan di perusahaan saat ini setelah demosi, menurut Mimin sih, ini adalah hal yang wajar. Menurut data dari Robert Half yang mensurvei lebih dari 1.000 orang pekerja, ternyata 52% merespon kabar demosi dengan memilih untuk keluar dari pekerjaan tersebut. Tentunya ada beberapa alasan saat memilih untuk resign. 1. Mencari peluang baru. Jika kamu sudah berniat mencari pekerjaan baru jauh sebelum terkena demosi, hal ini bisa jadi salah satu pertimbanganmu untuk resign. Menurut The Balance Careers, mencari pekerjaan baru akan jauh lebih mudah ketika kamu sedang di posisi memiliki pekerjaan loh. Jadi ada baiknya kamu tidak mengundurkan diri terlebih dahulu, gengs. Tapi jaga kerahasiaan aktivitas mencari kerjamu dari atasan ya. Karena jika mereka tahu, bukan tidak mungkin kamu akan terkena masalah atau dipecat. 2. Menyelamatkan karir. Salah satu penyebab demosi terjadi adalah karena adanya restrukturisasi dalam perusahaan. Sehingga ada beberapa posisi atau tim yang terpaksa harus ditutup atau dibubarkan. Hal ini pun bisa saja membuat kamu kehilangan pekerjaan. Jadi ketimbang kamu bertahan atau menempati posisi baru yang mana baru untukmu dan tidak meyakinkan, menurut Mimin sih tidak ada salahnya memilih resign setelah mendapatkan demosi. 3. Tidak ada kesempatan mendapatkan posisi kembali. Jika kamu merasa tidak ada kesempatan untuk mendapatkan posisimu kembali setelah demosi, maka hal ini pun bisa menjadi pertimbanganmu untuk resign, gengs. 4. Apresiasi lebih baik. Mendapatkan demosi tentunya akan membuat seseorang merasa sakit hati. Oleh karena itu, beberapa orang memilih untuk resign daripada bertahan karena merasa bisa mendapatkan apresiasi lebih baik di tempat lain ketimbang di perusahaan saat ini. Pertimbangan bertahan setelah demosi. Nah, masih mengutip hasil survei Robert Half, ternyata 41% pekerja memilih untuk fokus memberikan yang terbaik di posisi barunya setelah demosi. Alasan-alasan untuk bertahannya yaitu 1. Memberi pembuktian. Beberapa orang yang memilih untuk bertahan di perusahaan ketimbang resign biasanya karena mereka bertekad untuk membuktikan diri kepada bos bahwa mereka adalah aset berharga bagi perusahaan. Selain itu, keinginan untuk memperbaiki reputasi diri di kantor pun bisa menjadi dorongan untuk bertahan setelah demosi. 2. Ingin mendapatkan kembali posisi lama. Apabila kamu bertekad untuk meraih kembali posisi sebelumnya setelah mendapatkan demosi, maka hal ini bisa jadi alasan bertahan di perusahaan sekarang ini. Untuk meraih posisi kembali menurut Indeed, kamu bisa mulai untuk mengembangkan skill baru, meminta feedback ke atasan, dan tetap memberikan performa terbaik di posisi barumu saat ini. 3. Lingkungan kerja yang familiar. Tahu nggak sih, apabila seseorang sudah familiar dengan lingkungan kerja, hal ini bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk bertahan, meski didemosi loh. Hal ini karena apabila harus resign dan mengambil pekerjaan di tempat baru, jadinya kan harus beradaptasi dari awal lagi. 4. Belum mendapatkan pekerjaan baru. Belum memiliki pekerjaan baru pun bisa menjadi salah satu pertimbangan seseorang untuk bertahan, meskipun telah terkena demosi. Sehingga, ketimbang resign dan tidak memiliki pekerjaan sama sekali, mending bertahan dulu sambil menunggu kesempatan lain. So, menurut kamu lebih baik resign atau bertahan nih? Tentunya jawaban yang tepat itu tergantung oleh situasi dan kondisimu saat ini. Tapi pastikan kamu mengambil keputusan tersebut dengan kepala dingin, tanpa terpengaruh oleh emosi ya, supaya kamu tidak menyesali keputusan yang telah kamu ambil. Misalnya nih,
Jika kamu akhirnya memutuskan untuk bertahan, jangan sampai nantinya kamu selalu mengeluh ketika sedang bekerja. Hal ini tidak hanya membuat lingkungan kerja menjadi toksik, tapi kamu pun bisa saja akan dicap sebagai pengaruh negatif oleh atasan maupun rekan kerja kamu. Nah, itulah beberapa hal yang bisa kamu jadikan pertimbangan ketika mendapatkan demosi, gengs. Jika kamu terkena demosi, mana nih yang kamu pilih? Resign atau bertahan di perusahaan sekarang? Kasih tahu Mimin di kolom komentar ya. Apapun pilihan kamu, Mimin selalu mengharapkan segala hal yang terbaik untukmu. So, tetap semangat ya, Jeepers!